Sesungguhnya, umatku pada hari kiamat nanti akan dipanggil dalam keadaan putih cemerlang muka, tangan, dan kakinya dari bekas-bekas wudhu. Maka, barang siapa ingin memperpanjang kecemerlangannya itu, hendaklah ia selalu melakukan wudhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sofresh baru minyak angin aromaterapi pertama dengan Real Essential Oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya strong pisan, tahan lama. Loh. Kok pusing dan masuk angin? Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya. Grrr, beneran fresh loh. Jelas dong. Ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Sofresh, ini rahasia gue anti tepar. Badannya enakan, jangan tunggu tepar. Lawan dengan Sofresh. Oleh Sofresh di sini, oleh Sofresh di sana. Sekali oleh Sofresh, badan segar bugar. Badan segar bugar. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengebut verifikasi lanjutan terkait kondisi terkini pasca bencana di 52 kabupaten kota se-Sumatera. Verifikasi merupakan tindak lanjut percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menunjuk Tito sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di ketiga wilayah tersebut. Hal itu disampaikan Tito saat memimpin rapat koordinasi pengecekan indikator pemulihan pemerintahan dan kemasyarakatan pasca bencana di wilayah Sumatera yang digelar secara virtual dari kantor pusat Kementerian Dalam Negeri Jakarta kemarin. Dalam rapat itu sebanyak 52 kepala daerah atau pejabat terkait melaporkan kondisi terkini di daerah masing-masing kepada Tito. Laporan meliputi aktivasi penyelenggaraan pemerintahan, data kerusakan infrastruktur pendidikan, akses hingga kondisi ekonomi. Tito menegaskan pemerintah dengan melibatkan kementerian lembaga serta berbagai pihak terkait terus bekerja keras melakukan pemulihan pasca bencana. Berdasarkan data yang diperoleh melalui rapat ini, kata Tito, pemerintah akan melakukan intervensi melalui langkah-langkah teknis yang terukur. Saatnya Anda ikuti Public Interaktif Radio Andika. Public Interaktif dipersembahkan oleh Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Rumah sakit umum tipe C sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP. Ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline service Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. Radio Andika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Utami sekarang mengajak Anda bergabung segera dengan teman-teman dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare ya, IHC Rumah Sakit Tulungrejo Pare. Dan kesempatannya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berkonsultasi, untuk menyampaikan apa yang ingin Anda tahu lebih banyak ya, bersama dengan teman-teman Rumah Sakit HVA Tulungrejo. Nah, masalah gigi ini nanti yang akan menjadi fokus kita. Di antaranya masalah akibat karies gigi. Nah, karies gigi itu seperti apa? Nanti akan ada Dr. Gigi Yunandari yang bersama-sama kita akan dengarkan penjelasannya. Tapi saya akan ke Mas Hendra dulu. Mas Hendra. Siap, Mbak Ari. Ya. Membawa sesuatu yang pasti nanti biasanya ada promo-promo dari teman-teman IHC Tulungrejo ya, Rumah Sakit Tulungrejo. Tentunya ini kita dalam rangka momen yang spesial juga, Mbak Ari. Ya. Kaitannya dengan promo spesial, banyak macam promo yang sudah kita siapkan di awal tahun ini. Kita sedang dalam rangka memperingati hari ulang tahun PT Nusantara Medika Utama atau induk dari Rumah Sakit Tulungrejo, memperingati hari ulang tahun yang ke-13. Jadi banyak promo spesial meliputi medical check up, kemudian termasuk estetika gigi, nanti juga ada promo. Oh gitu ya. Jangan lupa simak terus nanti di sesi akhir. Iya. Dan hari ini kita spesial juga, kita bersama dengan Dr. Gigi Yunandari Dewi. Masalah akibat karies gigi atau gigi berlubang, lebih akrabnya seperti itu ya. Penyakit yang diderita sejuta umat. Banyak yang mengalami. Gitu ya dok ya? Iya betul. Dan Gimana sering dok? disepelekan. Ya. Saya termasuk yang menderita itu gitu ya. Oke, Dokter Gigi Yunandari ini akan memberikan kepada kita wawasan ya Mas Indra ya soal karies gigi itu yang mungkin bagi sebagian orang dok dianggap apa ya biasa aja. Selama tidak ada keluhan akan biasa saja. Padahal kalau sudah menimbulkan keluhan, biasanya kalau bahasa Jawanya doyo-doyo mau diapain gitu. Ini soalnya kalau gigi berlubang itu kalau masih kecil memang tidak menimbulkan keluhan nggih. Jadi karies gigi itu biasanya ditandai dengan titik hitam, kemudian biasanya di lingkaran titik hitam itu ada warna putih yang buram, bukan putih mengkilat. Nah, itu biasanya di situ sudah menjadi tanda-tanda sebuah karies gigi. Nah, karies ini biasanya semakin dalam ya. Kalau dibiarkan nggak kayak luka di tubuh ya. Soalnya kalau karies gigi itu kalau luka di tubuh mungkin dengan diobatin dia akan sembuh, menutup kembali ke bentuk semula seperti itu. Kalau gigi selama tidak dibersihkan kemudian ditutup, dia akan pasti menjadi lebih lebar seperti itu. Karena di situ akan menjadi tempat sampah. Ya kan, meskipun kecil kelihatannya, tapi dia di situ menjadi tempat sampah. Atasnya tetap kecil, tapi di dalam biasanya dia akan melebar, semakin lebar. Biasanya ketahuannya pada saat mungkin sudah mulai pecah seperti itu, kemudian sudah menimbulkan keluhan seperti itu. Nah, masalah yang sering diakibatkan oleh gigi. Kalau karies itu biasanya masih di awal, biasanya yang belum kelihatan itu biasanya namanya kita sering sebut karies, tapi udah gede ya kita istilahnya biasanya gigi berlubang. Kalau bahasa Jawanya gigi kerowok seperti itu. Betul. Nah, selama masih di awal ya, selama masih di lapisan yang pertama dari gigi ya, karena gigi itu berlapis-lapis, ada lapisan email, ada kemudian dentin, kemudian ada ruang pulpa, itu akan menimbulkan keluhan yang berbeda-beda. Jadi pada saat masih mengenai di daerah email biasanya tidak menimbulkan keluhan. Tandanya biasanya mungkin hanya sensitif aja. Jadi ngilu kalau terkena rangsangan seperti itu. Atau bisa jadi tidak bahkan tidak ada keluhan sama sekali. Cuman mungkin jadi sering selilitan seperti itu. Sisa makanan menjadi sering nyangkut. Nah, itu kita harus kadang-kadang kalau kita makanan sering nyangkut udah dicungkil aja selesai seperti itu. Padahal sebenarnya itu adalah tanda ada sesuatu daerah yang pasti
entah itu berupa lubang, entah itu berupa goresan yang akan menyebabkan sisa makanan nyangkut di situ seperti itu. Nah, kalau pada di lapisan pertama, lapisan email biasanya itu tadi belum menimbulkan keluhan. Tapi kalau dia sudah di lapisan kedua, di lapisan dentin, di daerah yang lebih lunak dibandingkan lapisan email itu tadi, biasanya sudah mulai menimbulkan keluhan. Biasanya kena manis seperti itu, kena dingin seperti itu ya, akan menimbulkan mulai ada sensitif, ada ngilu meskipun mungkin tidak menjalar, mungkin tidak terus menerus, mungkin tidak tiba-tiba muncul seperti itu. Tapi kalau yang sudah di lapisan pulpa ya, yang lapisan ketiga itu yang biasanya di daerah itu isinya saraf dan pembuluh darah. Jadi kalau sudah di situ kadang-kadang tanpa ada perangsang, itu biasanya sudah nyut. Nah, biasanya ditandai seperti itu. Kemudian tanpa rangsangan itu tadi, kemudian biasanya lama ya. Kadang diminum obat pun tidak sembuh-sembuh ya, tidak hilang sebentar kemudian muncul lagi seperti itu. Biasanya muncul di malam hari kita mau tidur dipakai baring tambah nyut seperti itu biasanya di daerah itu. Kalau fase itu dilewati misalnya seperti itu, dia akan mati ya. Kalau sudah sarafnya mati, pembuluh darahnya mati, sementara tidak akan menimbulkan keluhan. Rasa sakit itu tidak muncul. Tapi itu kalau dibiarkan dia akan infeksinya akan turun semakin ke bawah. Kalau mati, nah itu nanti kalau terjadi infeksi di situ, akhirnya infeksinya akan menyebar ke mana-mana seperti itu. Jadi tidak disadari. Iya, satu itu tadi maksudnya kalau terjadi gigi berlubang dia akan menyebabkan nyeri seperti itu dan bisa jadi infeksi yang menyebar. Yang kadang tidak disadari atau kadang diabaikan seperti itu adalah dia akan menjadikan bau mulut. Jadi mulut, selain bau mulut itu selain karena mungkin produksi air ludah berkurang, kemudian adanya karang gigi misalnya, terus kemudian adanya infeksi di gusi, salah satunya adalah karena gigi yang berlubang. Semakin banyak gigi yang berlubang biasanya itu akan menjadi pemicu menambah akan timbulnya bau mulut ya karena sisa makanan di situ tidak bisa keluar seperti itu. Jadi tumpukan sisa makanan yang akan menimbulkan bakteri bekerja di situ akan menyebabkan bau mulut. Itu yang masalah yang ada di dalam rongga mulut. Kemudian itu seperti yang saya sebutkan tadi, kalau berlanjut ya, misalnya tadi mati giginya, memang nggak ada keluhan. Tetapi apabila terjadi infeksi di situ bisa menyebabkan gusi bengkak. Gitu. Karena di ujung saluran akar itu sebenarnya masih ada lubang di situ. Jadi namanya foramen apicalis ya. Jadi gigi itu tidak buntet. Di ujung akar itu ada lubang tempat tersambungnya pembuluh darah dari gigi itu dengan tubuh kita. Jadi melewati tulang rahang itu ada pembuluh darah dan saraf yang bersambung di situ seperti itu. Nah, karena adanya lubang itu tadi, kalau infeksinya ada di saluran akar, kita biarkan bisa dia menyebar keluar. Jadi misalnya bisa jadi bengkaknya hanya di gusi aja, misalnya seperti itu. Ada gigi atau giginya hanya goyang aja seperti itu ya. Tetapi kalau itu dibiarkan infeksi menyebar bisa keluar, semakin keluar lagi. Nah, biasanya bisa sampai di gusi, kemudian bisa juga sampai ke pipi yang maksudnya bengkak besar seperti itu. Yang terjadi kumpulan nanah di situ. Nah, mungkin kalau hanya sampai pipi mungkin masih, tapi yang lebih berbahaya adalah bila pada terjadi di rahang bawah ya, di dasar mulut terjadi bengkak, akhirnya turun bisa menutup saluran nafas yang bisa menyebabkan kematian. Makanya kalau saya ingat pernah viral di media sosial, ada seseorang yang awalnya hanya sakit gigi, kemudian pipinya bengkak, ternyata akhirnya meninggal dunia. Biasanya itu diperparah mungkin karena ada penyakit sistemik ya, misalnya ada diabetes seperti itu, yang itu akhirnya memperparah keadaan absesnya. Tetapi bisa jadi tanpa penyakit sistemik pun kalau
telat, maksud saya bengkaknya sudah kadang-kadang kan kita menunda gitu ya, sudah kerasa sakit, sudah terasa bengkak, diobatin sendiri seperti itu, datang di fasilitas kesehatan biasanya sudah besar, dia sudah mungkin sulit menelan, seperti itu yang akhirnya mempersulit proses penyembuhannya, atau kalau dia semakin menekan saluran nafas, ya itu tadi bisa menyebabkan kematian. Iya. Jadi tidak boleh disepelekan yang namanya karies yang kemudian berlanjut ke gigi berlubang tadi ya, dokter. Ya, berlubang kemudian jadi infeksi. Betul, itu tadi. Karena menurut dokter gigi Yunandari, kalau yang lubang masih kecil itu yang karies, terus kemudian yang membesar itu yang kebanyakan di antara menjadi penderitaan kita, dok. Oke dok, ke gatekeeper dulu ya, ke Rifa. Bu Reni sudah sampai di Raya Ngantru Tulungagung dari Boyolangu tujuan Kediri Kota, masih cenderung lancar. Pak Bambang sudah sampai di seputaran Bendungan Lahor. Lalu lintas mulai dari Selorejo sampai ke Bendungan Lahor terpantau hati-hati di Selorejo merambat. Baik, geser ke ke Trias ya. Bu Ratnawati di Jongbiru Kediri menanyakan suaminya ini perokok berat dan memiliki karang gigi. Apakah perokok berat juga berkaitan dengan tumbuhnya karang gigi? Kemudian Pak Joko Tulungagung, apakah gigi bekas cabutan lubangnya bisa semakin membesar? Lalu Mbak Eta di Mojoroto Kediri menanyakan apakah gigi yang ngilu setiap terkena dingin atau panas juga rentan untuk lepas, meski secara fisik setiap dipegang pun juga masih kuat-kuat saja. Oke, sebentar lagi ya jawabannya akan disampaikan oleh Dr. Gigi Yunandari dari IHC Rumah Sakit Tulungrejo Pare Kediri. 105,7 Radio Andika. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP, ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline servis Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. Baik dok, Dokter Gigi Yunandari, silakan dok. Ditunggu jawabannya dulu ya. Rokok berat tadi. Iya. Sebenarnya karang gigi itu bisa terjadi pada siapapun, kondisi biasanya OH atau oral hygiene-nya nggak bagus. Tetapi pada perokok biasanya akan semakin berat seperti itu karena efek dari nikotin itu akan memperparah terbentuknya karang gigi. Dan pada perokok itu biasanya lebih tidak sensitif giginya. Jadi nggak gampang ngilu, nggak gampang sakit seperti itu. Tiba-tiba keropos gitu aja, seringkali gitu. Kadang-kadang orang yang sakit gigi itu katanya rokok itu hilang sakitnya. Ternyata seperti itu. Ya. Tapi kalau untuk yang habis cabut gigi nggak boleh. Tetapi pada perokok biasanya memang kalau giginya bolong itu cenderung lebih tahan sakit seperti itu. Nah, kalau terjadinya karang gigi ya dia memang akan memperberat. Jadi pada perokok, pada peminum ya yang mengkonsumsi alkohol itu biasanya akan mempercepat atau memperparah terjadinya karang gigi. Biasanya kalau pada orang umum ya yang tidak perokok itu biasanya karang gigi lebih di sekitar karang giginya di sekitar gusi aja. Tetapi kalau pada perokok biasanya lebih kotor ya, bisa lebih coklat, terus ada stain ya istilahnya yang itu bekas-bekas dari nikotin seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang yang Pak Joko di Tulungagung
gigi bekas cabut tadi ya. Ini yang dimaksud lubang itu gigi kariesnya atau bukan? Saya persepsinya masih agak bingung. Bekas cabut gimana tadi Mbak Ari? Apakah gigi bekas cabutan lubangnya apa bisa semakin besar? Kalau pemahaman saya kok gusi yang ditinggal yang sama cabut, gigi itu ya. Seharusnya kalau bekas cabut itu kalau yang namanya sembuh dia akan menutup. Jadi tulangnya juga menutup, gusinya juga menutup dengan proses waktu yang tidak sama pada masing-masing orang. Kemudian juga besarnya luka bekas pencabutan seperti itu. Jadi kalau lubang atau soket bekas cabutan itu kalau sembuh, yang namanya sembuh harusnya menutup. Jadi gusinya menutup. Tetapi kalau yang ditanyakan adalah mungkin jaraknya ya Mbak Ari ya, jarak, jadi setelah dicabut kan kosong itu berarti. Tapi kalau yang dimaksud jarak itu adalah kalau semakin lama nggak semakin lebar, biasanya dia akan semakin sempit karena giginya akan bergeser, gigi yang tertinggal itu akan bergeser mendekati ke arah yang kosong tadi, seperti itu. Jadi kalau misalnya bekas dicabut pengen dipasangin gigi palsu, sebaiknya nutup, sudah bagus segera dipasang. Kalau terlalu lama, kalau enggak giginya doyong miring ya, akhirnya ruangannya jadi sempit, ya giginya yang bergeser seperti itu, ruangannya akan jadi sempit gitu. Oke, itu untuk Pak Joko di Tulungagung. Nah, untuk yang Mbak Eta untuk di Monjoroto, yang gigi linu tadi gimana? Iya, gigi ngilu setiap kena panas dingin juga rentan lepas. Gigi ngilu itu biasanya kalau kena panas ngilu, kena dingin ngilu, biasanya ada kemungkinan gigi itu sebenarnya sudah mati. Tetapi kalau cenderung ke linu saja, biasanya memang ada di situ ada karies atau ada daerah gigi yang terbuka. Jadi daerah yang sensitif, jadi dentinnya biasanya terbuka, emalnya hilang ataukah gusinya naik. Jadi gigi itu yang ketutup, yang tidak tertutup gusi itu dilapisi emal. Tapi yang tidak ada emalnya kan yang biasanya ketutup gusi. Nah itu kalau gusinya naik istilahnya ya, atau melorot ya, betul, gigi modot, biasanya dia akan menimbulkan lebih sensitif, dia akan ngilu seperti itu. Tetapi kalau ngilu sudah kena panas sakit, kena dingin sakit, kemudian ada kegoyangan misalnya, atau kita pakai mengunyah atau oklusi itu, jadi kita katupkan antara gigi atas dengan gigi bawah itu sudah mulai ada keluhan juga ya, sakit, berarti biasanya sudah ada kerusakan di jaringan penyangganya. Seperti itu. Iya, meskipun gigi itu tidak kelihatan berlubang. Jadi sebenarnya gigi ngilu itu alarm, ya kan? Memang kadang tidak kelihatan, ya harus dicari, ya kan? Makanya kalau tidak kelihatan, pergi ke fasilitas kesehatan yang tidak terlihat oleh kita, bisa diinceng nih sama dokternya. Jadi alarm itu pasti ada sesuatu di situ, entah gusinya terbuka, entah lubang ada di sela-sela antar gigi yang kita tidak kelihatan, atau malah biasanya di sela-sela kemudian ada di bawah, jadi yang masuk ke gusinya seperti itu. Biasanya kena air, karena kalau dipakai, mungkin kalau dipakai makan biasa nggak begitu terasa ngilu, tapi begitu dipakai kumur atau dipakai minum dingin langsung sensitif banget, berarti di situ pasti ada yang bolong, pasti ada yang terluka, istilahnya seperti itu. Oke, jadi pada dasarnya memang kita tidak boleh menyepelekan yang namanya mulai ada lubang di gigi kita ya, Dok ya. Tapi bagaimana dengan kalau anak-anak kecil yang gigis itu, apakah termasuk itu karies atau apa, Dok? Iya, sebenarnya yang terjadi pada gigi dewasa itu bisa juga terjadi pada gigi anak. Tapi kalau gigi anak-anak itu kariesnya lebih sering ke gigis ya. Kita kalau menyebutnya gigis ya. Karena kalau di bahasa medis biasanya disebut rampan karies. Jadi kariesnya sudah semua gigi terkikis semua, yang sampai tinggal akar-akarnya seperti itu. Kalau masih terjadinya lubang itu masih awal, masih sedikit, tidak sampai mahkotanya hilang semua seperti itu, sebenarnya masih bisa kita lakukan perawatan seperti gigi dewasa. Jadi ya kita tempel seperti itu. Jadi ada perawatan yang kita tutup sampai gigi itu tanggal pada
waktunya. Jadi tujuannya perawatan gigi anak-anak itu mempertahankan selama mungkin di dalam rongga mulut adalah karena dia panduan gigi permanennya gitu Mbak Ri. Jadi kalau misalnya harus kita ambil lebih awal, nah nanti panduan gigi berikutnya itu jadi nggak ada. Biasanya akhirnya rahangnya tidak bisa berkembang gitu. Akhirnya giginya jadi berdesakan seperti itu. Meskipun gigi berdesakan itu bisa juga terjadi karena faktor keturunan. Jadi rahangnya nurun siapa, giginya nurun siapa yang akhirnya menyebabkan tempatnya tidak cukup. Gitu. Itu yang keturunan. Tapi bisa juga terjadi karena itu tadi. Misal gigi geraham itu harusnya diambil pada usia 9-10 tahun. Tetapi usia 6 tahun karena gigis, karena infeksi akhirnya harus dicabut lebih awal. Itu kalau tidak kita buatkan alat untuk menahan jarak itu, ya akhirnya nanti jarak itu menjadi menyempit. Nah, akhirnya gigi penggantinya tidak punya tempat. Akhirnya gingsul, misalnya seperti itu. Akhirnya berdesakan. Oke. Jadi tidak sembarang pencabutan gigi bisa dilakukan terutama pada anak-anak ya. Oke. Tapi kalau pada orang dewasa itu katanya Dok, kalau nyabut gigi yang atas itu sangat rawan. Tuh gimana sih Dok sebenarnya Dok? Mumpung ketemu sama dokter. Sebenarnya tidak ya, sering menjadi pertanyaan, sering juga kalau kita sarankan misalnya sudah nggak bisa dirawat untuk dicabut nanti jadi kabur Dok seperti itu gitu ya. Sebenarnya tidak apa-apa. Jadi pencabutan gigi atas itu bukan berarti akan menyebabkan gigi mata kabur atau buta seperti itu. Enggak, selama tidak ada kelainan ya. Kalau normal-normal saja karena sarafnya kan tidak jadi satu gitu. Jadi meskipun sumbernya di tengah itu ada ya, jadi kan ada pusatnya, tetapi kan tidak langsung dengan mata gigi atas itu. Malah lebih ke sinus sebenarnya. Jadi kalau gigi itu hubungannya lebih ke sinus. Jadi orang yang sinusitis misalnya ada sinusitis, kalau di situ ada gigi yang berlubang atau ada gigi yang infeksi, dia akan memperparah. Nah, kalau misalnya sinusitisnya sudah diobati, giginya yang lubang atau infeksi tadi tidak dirawat, tidak dibuang atau tidak dicabut, ya sinusitisnya tidak akan sembuh. Akan berulang terus gitu ya, betul. Sinusnya sembuh terus nanti akan kambuh lagi gitu ya. Karena nyambung kalau di situ ujung akar gigi atas itu kan dia dekat dengan dinding sinusnya seperti itu. Oke. Dok, karies gigi itu timbul karena mana dulu ini lebih dulu mana antara bakteri masuk kemudian menyebabkan gigi kita lubang atau kadang-kadang kan gigi kita kalau sudah usia lanjut itu kan kropos sendiri gitu Dok. Itu gimana? Sebenarnya enggak kropos sendiri. Jadi begini, di dalam rongga mulut tuh kan ada bakteri, memang itu tidak bisa kita pungkiri ya. Memang ada bakteri baik, ada bakteri buruk di situ. Nah, bagaimana terjadinya karies gigi itu sebenarnya terjadi antara pertemuan antara bakteri, kemudian gula itu diproduksi bisa dari macam-macam kan, bisa dari karbohidrat seperti itu. Intinya bakteri ketemu gula sama air ludah akhirnya membentuk asam. Nah, di mana-mana yang namanya asam itu kan bikin korosi, ya kan? Misalnya asam apa Mas? Asam apalah itu kena asam klorida Dok. Kena besi itu kan bisa korosi. Nah, sama dengan gigi. Nah, karena timbul asam itu tadi, lapisan emailnya akhirnya akan terkikis. Nah, bagaimana mencegah tidak terbentuknya asam? Ya gulanya itu yang kita hilangkan gitu. Jadi kan bakterinya tidak bisa kita hilangkan, ludahnya kan juga tidak bisa kita hilangkan. Ya gulanya yang kita hilangkan. Caranya bagaimana? Biar gula itu tidak menetap di gigi, yaitu tadi pada saat kita tidak beraktivitas, usahakan rongga mulut itu bersih. Jadi misal makanya pada waktu yang paling tepat, waktu yang paling bagus untuk gosok gigi adalah setelah sarapan, gitu. Setelah sarapan, habis sarapan kan kita biasanya kerja nggak beraktivitas, gitu, nah setengah jam setelah sarapan kita gosok gigi. Nah kan tidak ada aktivitas tuh, jadi sisa makanan nggak ngendon di situ, gitu. Kemudian
kemudian boleh pada waktu kita mandi sore kan ya sudah kita sudah terkontaminasi lagi dengan makanan, dan saat sebelum tidur. Itu mulai dari kecil harus kita biasakan. Sebelum tidur itu yang wajib sebelum tidur itu sebenarnya. Jadi pada waktu kita tidur kan tidak ada aktivitas tuh, air ludah tidak banyak seperti itu. Sementara ada sisa makanan di situ ada bakteri, sudah muncul asam yang akhirnya nempel di situ. Nah pada saat itulah terjadi proses emailnya terkikis menjadi berlubang. Seperti itu. Oke, baik. Kembali ke gatekeeper ya, Dok. Ke Sofi. Pak Herman, perjalanan dari Wulingi sampai saat ini sampai di seputaran Blitar Kota, lalu lintas di siang hari ini masih cukup lancar, tidak ada hambatan sama sekali, cuaca sedikit redup di wilayah Blitar Kota. Pak Teddy Setio Budi, warga Semen Kabupaten Kediri, mohon bantuan kehilangan dompet berwarna hitam, di dalamnya ada KTP, SIM, ATM, beberapa dokumen penting lainnya serta sejumlah uang. Hilang diperkirakan di sekitar jalan area Pasar Merican. Teman-teman yang menemukan dompet berwarna hitam, di dalamnya ada KTP, SIM A, ATM, atas nama Teddy Setio Budi, warga Semen, Kabupaten Kediri, bisa menghubungi tim Gatekeeper Radio Andika di 0811 3454 4000. Ya, geser ke Rifa. Mbak Gita dipapar gigi geraham bawah kanan berlubang sekitar 3 bulan yang lalu. Nyeri muncul saat makan manis dan dingin namun tidak berdenyut. Apakah gigi masih bisa ditambal? Pak Anwar di Gurah Kediri, gigi sudah berlubang lama dan tidak terawat hingga mahkota gigi hampir habis. Perlu dipertahankan atau dicabut saja. Mas Dani di Kediri, pangkal gigi yang menghitam seperti gigis apa bisa ditambal? Oke, baik. Pertanyaan yang berkaitan dengan gigi, karena memang hari ini kita bicara masalah gigi ya, masalah karies gigi, akan segera dijawab oleh Dr. Gigi Yunan dari Dewi dari Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare. Kayaknya langsung aja, Dok. Oke. Berikan jawaban langsung. Yang sudah berlubang mulai ada keluhan itu tadi ya. Iya. Begini Mbak ya, kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, sebaiknya segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Mau ke puskesmas, mau ke rumah sakit, mau ke dokter mandiri, monggo. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, berarti sudah sampai di dentin itu minimal ya isinya. Nah, kalau belum tembus, belum nyampe ke pulpanya, insya Allah dalam 1 atau 2 kali kunjungan bisa selesai. Tetapi kalau sudah sampai di pulpanya, infeksinya sudah ada di pulpa, selama gigi itu sisa giginya masih cukup, masih bisa dilakukan perawatan saluran akar. Jadi sarafnya kita matikan ya, karena sudah terinfeksi tadi, sudah terbuka, dimatikan, kemudian disterilisasi, kemudian ditutup lagi seperti itu. Terus kemudian hampir nyambung ya dengan Pak siapa tadi yang sudah Pak habis Anwar. itu ya. Untuk Pak Anwar, kalau misalnya gigi lubang jadi sebenarnya gigi lubang itu bisa tidak harus besar, bisa jadi kecil tapi sudah sampai pulpa. Ada yang seperti itu, tapi lubangnya udah gede tapi masih mungkin di karies media ya, jadi masih di tengah-tengah itu. Jadi perawatannya berbeda. Kalau misalnya sudah sampai di pulpa, biasanya perawatannya akan menjadi lebih panjang, lebih kompleks seperti itu. Kita membutuhkan waktu dan biaya yang lebih banyak, biasanya seperti itu. Jadi harus dirawat dulu saluran akarnya. Nah, untuk yang mahkotanya bila tinggal sedikit ya, selama gigi itu masih kuat ya, ada sisa sedikit masih kita pertahankan, bisa dilakukan perawatan saluran akar dulu, kemudian dipasangin pasak. Jadi tetap masih bisa ditambal seperti itu. Yang penting kita harus tahu kondisi. Maksudnya gigi secara visualnya bagaimana, masih bisa. Kalau kita bersihkan kariesnya atau kita bersihkan jaringan yang rusak itu, sisa giginya masih memungkinkan nggak dilakukan penambalan seperti itu. Kalau masih bisa dilakukan, ya kita lakukan dengan perawatan saluran akar dulu. Iya. Terus kemudian yang hitam di pangkal, di leher mungkin ya, maksudnya di leher gigi ya. Masih bisa dilakukan perawatan. Hitam itu adalah tanda karies ya. Hitam bisa lunak, bisa keras. Biasanya kalau keras dia proses untuk
berlanjutnya biasanya lebih lambat dibandingkan karies hitam yang lunak seperti itu. Jadi hitamnya bisa kita bersihkan selama belum mencapai ke mana ruang pulpa, bisa dilakukan penutupan. Atau kalau misalnya hampir mengenai di ruang pulpa, biasanya kita lakukan lapisan dulu, kemudian ditunggu dulu mungkin 1 sampai 2 minggu. Kalau tidak ada keluhan bisa kita lakukan tambalan seperti itu. Tetapi kalau sudah mencapai di ruang pulpa, mengenai ruang pulpa yang biasanya menimbulkan keluhan sakit itu tadi, ya kita lakukan perawatan saluran akar. Gitu. Pokoknya semuanya akan dicek dulu ya dok ya. Nah dok, kalau kita melakukan perawatan gigi di Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, itu prosedurnya bagaimana dok? Kita di Rumah Sakit HVA ada poligigi dan ada spesialis, ya kan? Kalau poligigi umum ya kita melakukan sesuai kompetensi sebagai dokter gigi umum dengan kasus-kasusnya untuk dokter gigi umum. Untuk gigi yang berlubang, kalau kasusnya sudah kompleks, biasanya bisa di kontrol atau periksanya ke dokter spesialis konservasi. Nah, seperti itu. Terus kalau untuk pasien anak-anak bisa ke kita sekarang sudah ada dokter spesialis gigi anak. Gitu. Kemudian kalau masalah bengkak, pencabutan yang sulit, ya itu berarti ke bedah mulut. Tetapi untuk cabut pun bisa ke kita, ke dokter gigi umum bisa. Tapi untuk misalnya harus operasi yang kasusnya berat, berarti ada di spesialis. Monggo tindak aja. Kalau sebagai pasien umum ya daftar ke pendaftaran, nanti daftarnya ke poligigi seperti itu. Artinya kan kalau kita datang ke dokter gigi umum dulu, nanti akan kemudian direkomendasikan ke spesialis yang mana. Kalau gitu memang kasusnya harus kita refer ke spesialis ya, nanti kita sarankan untuk ke sana seperti itu. Kan ada ada kasus-kasus tertentu yang memang kompetensinya ada di spesialis ya. Itu. Betul sekali. Oke, dok, nanti kita lanjut ya bicara masalah karies gigi ini bersama teman-teman dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Sekali lagi silahkan manfaatkan kesempatan untuk berkonsultasi, terutama kalau misalnya gigi Anda ada yang sudah berlubang lama, yang berlubang tidak cuma satu, ternyata ada dampak yang lebih besar lagi yang akan kita rasakan, yang akan berdampak juga kepada keselamatan jiwa kita. Ikuti terus di Public Interaktif bersama teman-teman Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Kini telah tiba saat sholat zuhur untuk kota Kediri dan sekitarnya. Dipersembahkan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Mal Hidayatullah BMH, mitra Anda dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Hubungi kantor BMH, Jalan Erlangga nomor 9 Kota Kediri, WA 081 652 8901. 105,7 Radio Andika. Info Express. Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menegaskan menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ia menilai hal itu merupakan kemunduran demokrasi dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Armuji mengatakan pemilihan kepala daerah seharusnya dilakukan secara langsung oleh rakyat, bukan dilaksanakan di ruang-ruang tertutup oleh elit politik. Armuji juga menilai wacana pilkada melalui DPRD tidak sejalan dengan sistem demokrasi saat ini, mengingat Presiden, DPR RI, dan DPRD tingkat provinsi hingga kabupaten kota semuanya dipilih secara langsung oleh rakyat.
Info Express persembahan PT Irfai Group, developer terpercaya untuk Indonesia, menangkan undian 1 mobil, 8 motor, dan 10 handphone untuk realisasi rumah hingga September 2026. PT Irfai Group, partner terpercaya mewujudkan hunian idaman Anda. Klik irfaigroup.com. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP, ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline servis Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. Oke, sesi terakhir dari Public Interaktif bersama teman-teman Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Masih bersama dengan Dr. Gigi Yunandari Dewi dan bersama Mas Hendra ya, marketing dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Kita gunakan untuk mengingatkan teman-teman lagi, Dok. Apa yang perlu kita perhatikan kalau gigi kita sudah mulai timbul lubang, meskipun itu sekecil jarum ya, Dok ya. Iya. Apa, Dok? Yang pasti kalau sudah ada, jadi sebenarnya kita tidak harus menunggu berlubang ya, Mbak Ari. Jadi sebaiknya kita kontrol 6 bulan sekali. Ya biasanya ada bertanya ngapain, nggak kenapa-kenapa nggak ada keluhan suruh kontrol misalnya seperti itu. Pada saat kita 6 bulan sekali kontrol itu adalah kita bisa mendeteksi lebih dini. Misalnya lubang yang mungkin tidak kelihatan, gitu. Kalau dilihat aja nggak kelihatan, kalau ketemu bisa langsung segera kita lakukan perawatan. Kemudian adalah apabila misalnya ada karang gigi, misalnya seperti itu, karena karang gigi itu tidak menimbulkan keluhan sakit. Nah itu bisa segera kita bersihkan seperti itu. Jadi untuk lebih awal seperti itu. Oh ya Mbak Ria, tadi mungkin belum sempat saya sampaikan itu tadi, kita cerita lubang tadi kan lebih kecenderung ke gigi dewasa ya. Jadi bagi ibu-ibu orang tua sekalian, kalau pada anak-anak sebisa mungkin giginya sehat seperti itu. Karena pada anak-anak yang gigis atau giginya banyak yang lubang biasanya akan mengganggu pengunyahan ya, akhirnya nutrisi yang masuk kan jadi malas maem itu. Nah nutrisinya akan berkurang, intake gizinya juga berkurang, bisa menyebabkan mungkin stunting seperti itu atau malnutrisi ya. Terus yang paling harus kita waspadai adalah ada kaitannya dengan penyakit yang lain. Misalnya jadi pada gigi yang berlubang itu bisa menjadi sumber infeksi yang bisa bakterinya ikut aliran darah, bisa menyebabkan penyakit jantung, endokarditis. Jadi dia ada radang di lapisan jantungnya seperti itu. Kemudian pada pasien diabetes kencing manis biasanya bukan kariesnya yang menyebabkan diabetes ya, tapi pada pasien diabetes itu biasanya kecenderungan terjadinya karies lebih cepat, lebih besar seperti itu. Nah, kalau terjadinya karies lebih besar kemudian terjadi infeksi dengan kondisi penyakit diabetes, biasanya infeksinya akan menjadi lebih parah. Yang paling berbahaya adalah bila
infeksi itu sudah menyebar ke organ lain itu tadi, Mbak Arya. Bakterimia akhirnya menyerang di organ-organ yang lain, bisa ke jantung, ke ginjal seperti itu, yang akhirnya menyebabkan sepsis, bisa menyebabkan kematian. Seperti itu. Jadi tidak boleh disepelekan sekali lagi. Betul. Meskipun kadang-kadang tidak menimbulkan keluhan. Bisa jadi di fase tidak menimbulkan keluhan itu akan bisa akhirnya menimbulkan infeksi seperti itu. Oke, baik. Ke gatekeeper lagi sebentar kalau begitu, ke Rifa. Bu Endah sudah sampai di seputaran Jalan Raya Papar Kediri, lalu lintas masih cenderung lancar dua arah. Pak Atmojo minta informasi dari Gurah tujuan ke Malang, apakah ada kendala sejauh ini untuk jalur dari Kasembon, Ngantang hingga Pujon, bahkan di seputaran jalur Payung masih terpantau lancar. Lanjut ke Sofi. Bu Diana di Ngeronggo Kota Kediri menanyakan gigi anak kariesnya itu masih gigi susu. Kalau seumpama dibawa ke dokter, biasanya tindakan dokter gigi pada karies anak itu seperti apa penanganannya? Kemudian ada Bu Endah di Pare, penyebab keluhan gusi berdarah pada waktu gosok gigi itu kira-kira apa ya? Kemudian ada satu lagi, kalau gigi geraham sudah tidak ada, apa bisa diganti dengan gigi palsu? Oke. Dua pertanyaan sudah Anda titipkan ya, sebentar lagi jawabannya. 105,7 Radio Andika. Nah, gigi anak karies, dokter, gimana ini? Kalau sudah terjadi karies ya sebaiknya kita tutup, kita tambal, kita rawat ya Mbak Ari. Tetapi pada anak-anak bisa kita lakukan upaya pencegahannya, salah satunya adalah dengan dilapisi dengan fluor. Jadi ada bahan yang mengandung fluor, jadi bisa kita lakukan 6 bulan sekali. Jadi giginya diolesi bahan itu, kemudian pasiennya tidak boleh makan, tidak boleh minum dulu selama kurang lebih setengah jam. Itu bisa dilakukan 6 bulan sekali. Itu bukan berarti menutup karies ya, tapi mencegah terjadinya karies itu. Seperti tadi biasanya pada anak-anak yang rawan terjadi karies. Pada anak-anak itu biasanya karena ngedot bisa. Jadi sisa susu nempel di situ atau maemnya diemut. Itu biasanya akan mudah menyebabkan terjadi karies pada anak-anak. Seperti itu. Oke, kalau yang Bu Endah itu penyebab keluhan gusi berdarah pada saat kita gosok gigi. Kalau keluhan gusi berdarah pada saat gosok gigi biasanya itu karena ada radang di gusi atau gingivitis. Penyebabnya bisa macam-macam. Salah satunya adalah karena biasanya ada karang gigi di situ, mungkin tidak kelihatan atau mungkin tipis, tetapi tidak menutup kemungkinan karang giginya itu malah masuk di dalam gusi, batas gusi dengan gigi ya. Jadi yang kelihatan mungkin hanya sedikit, tetapi kalau kita cek lagi, kita bersihkan ternyata di dalam. Jadi dia lebih ke mana lapisan yang dalam. Nah, itu biasanya kalau seperti itu ditandai mungkin gusinya agak kemerahan, bisa juga agak bengkak seperti itu. Nah, pada waktu kesenggol sedikit karena di situ ada radang ya, karang gigi, jadi ada bakteri ngumpul di situ, terjadi radang, jadi kesenggol sikat gigi akan menyebabkan mudah berdarah. Dicoba diperiksakan, nanti kalau memang ada karang giginya nanti dibersihkan sampai bersih, insya Allah gusinya mungkin akan normal, tidak radang. Tidak radang ya. Nah, kalau gigi gerahamnya sudah tidak ada, mungkin karena kropos biasanya ya gigi karies tuh yang pertama mesti geraham. Terus bisa dipasang gigi palsu? Kalau gigi yang geraham yang kita gunakan untuk mengunyah, jadi geraham kalau istilahnya gigi ke-6 ya, mulai ke bukan gigi ke-8 ya, geraham tapi bukan gigi yang ke-8 itu kalau gigi ke-8 hilang enggak perlu diganti. Tetapi kalau yang biasanya hitungnya gimana ya? Geraham itu yang geraham bungsu ya dok ya? Geraham itu kan ada 3 kalau dewasa kalau muncul semua ada 5 sebenarnya. Geraham kecil ada 2, geraham besar ada 3. Cuman yang gigi yang ke-8 itu kadang-kadang kan nggak muncul seperti itu. Kalau misalnya dia muncul rusak diganti, hilang nggak perlu diganti. Tetapi kalau geraham besar yang ke-1, ke-2 itu kan dia berfungsi sebagai
gigi Penghancur makan. ngunyah. Iya. Jadi kalau itu hilang akan mengganggu fungsi kunyah. Biasanya seperti itu. Nah, sebaiknya diganti. Bisa diganti. Bisa ya, Dok ya? Iya, dibikinkan gigi palsu bisa. Datang saja ke Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Ya, ke Poli monggo. Gigi ya, Dok ya. Ya, Nanti bisa, akan monggo. ada pemeriksaan lebih lanjut ya. Iya. Baik, Mari. Dokter Yunandari, terima kasih. Sekarang ke Mas Hendra. Tadi katanya ada promo-promo menarik dari teman-teman Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare di awal tahun. Iya, betul. Awal tahun, Mbak Ari. Jadi Iya. memang promo ini berkaitan langsung dengan hari ulang tahun PT Nusantara Medika Utama yang ke-13. Jadi memang spesial promo ulang tahun yang ke-13 ada paket gigi estetika, yaitu scaling gigi dan juga bracket gigi, hemat 13%. 13% ya? Ya, dapat potongan langsung 13%. Kemudian ada banyak macam paket, ada promo klinik fertilitas, kemudian stem cell sekretum, dan kemudian paket melahirkan kelas VIP ke atas. Kemudian ada medical check up for women, USG Mame, Pasmir. Kemudian ada medical check up kardio dan medical check up spesial HUT. Hanya di Rp710.000 saja. Sudah mendapatkan pemeriksaan yang relatif sangat lengkap. Tentunya jangan sampai kelewatan. Kita berlaku sampai dengan 31 Januari 2026. Seperti itu. Nanti apabila ketinggalan infonya, bisa cek di Instagram kami, ihc.rs Tulung Rejo. Silakan bisa cek di situ. Apabila belum jelas, bisa ditanyakan, bisa menghubungi ke call center kami. Kita sudah cantumkan di bio Instagram kami. Ada ya? Ada Halo HVA, kemudian call center WA, kemudian kontak dengan marketing, kontak dengan UGD, dan juga kontak dengan poli eksekutif. Kita sampaikan semua kontak di situ. Harapan kami Rumah Sakit Tulung Rejo semakin mudah masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Seperti itu, Mbak Ari. Pokoknya semakin inovatif dan memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di Kediri Raya bahkan ya. Ya, harapan kami bisa lebih melayani, bisa lebih maksimal kepada masyarakat. Seperti itu, Mbak Ari. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Mas Hendra. Terima kasih Dokter kembali. Gigi Yunandari juga terima kasih banyak mengingatkan kita untuk tidak menyepelekan yang namanya karies gigi. Iya, betul supaya sekali. hidup kita lebih berkualitas ya. Iya. Semoga sehat-sehat selalu teman-teman Amin, dari amin. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Kita tunggu nanti kehadirannya kembali minggu depan. Terima kasih juga teman-teman sudah berinteraksi dalam public interaktif kita hari ini. Semoga memberikan banyak manfaat untuk Anda. Baru saja Anda ikuti Public Interaktif Radio Andika. Public Interaktif dipersembahkan oleh Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP, ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medika IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline servis Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati.